Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa dhahrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والسداد أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم نبي الكريم. Bapak-bapak, tuan-tuan, ibu-ibu, saudara-saudari, ikhwan, akhwat, sahabat-sahibah, sidang pemirsa yang budiman, yang dirahmati, dikasihi dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah segala puji dan sanjungan kita senantiasa berikan, sampaikan kepada hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha agung, yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha kuat, yang maha gagah, yang maha perkasa, yang maha pengasih dan lagi maha penyayang. Dengan seluruh asma dan sifat-sifat yang begitu agung, yang tidak mampu kita jangkau. Alhamdulillah pula, kesemuanya itu adalah merupakan nikmat yang telah dilimpahkannya kepada kita. Sehingga sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan ruang, diberikan juga kehidupan untuk terus memberikan solusi-solusi dalam berkongsian kita dalam syarah kitab yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah sebagai karya yang begitu luar biasa, yaitu syarah kitab Al-Hikam. Alhamdulillah pula kita pada hari ini sudah memasuki kepada hikmah yang ke-36. Setelah kita membincangkan hikmah-hikmah yang telah lalu, yang mudah-mudahan menjadi penuntun sekaligus sebagai tangga di dalam rangka kita untuk mensucikan hati kita, membersihkan jiwa kita, membeningkan akal pikiran kita, sehingga semakin kita terus berusaha untuk mendapatkan ridha, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan ampunan, mendapatkan berbagai macam karunia yang lebih besar lagi, sehingga mudah-mudahan kita dipertemukan kembali nanti di dalam surga. Hikmah yang ke-36 ini temanya adalah batiniyah, mempengaruhi lahiriah. Sebagaimana kalam hikmah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mastaudi'a fi ghaibis sarairi dhahar fi syahadatiz zawahir. Yang artinya adalah apa yang tersimpan di dalam keghaiban rahasia hati akan berbekas nyata pada lahiriah manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang pemirsa yang budiman. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita karunia dan juga kepada hati-hati hambanya yang disinari oleh nur zikir, nur qalbu, nur akal, nur iman dan juga nur ma'rifah. Karunia Allah SWT yang demikian ini merupakan rahasia-rahasia yang tidak diketahui oleh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hamba yang dibawa ke hadiratnya mempunyai rahasia sendiri dan tidak diketahui oleh hamba-hamba yang lain. Walaupun mereka berada pada tahapan atau tingkatan yang sama sekali. Seorang guru pun juga tidak akan tahu rahasia muridnya dengan Tuhan. Apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba pilihan tidak sama dengan yang dikaruniakan kepada hamba pilihan yang lain. Karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada salah seorang nabi berbeda dari karunia yang diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang tersimpan di dalam kegaiban rahasia hati itu
menjadi penggerak dalam pembentukan diri seseorang, sehingga dia dapat dikenal dan dibedakan daripada orang lain. Karunia rahasia Allah SWT kepada Nabi Isa alaihissalam menyebabkan beliau alaihissalam dikenal sebagai ruh Allah. Karunia rahasia Allah SWT kepada Nabi Musa alaihissalam menyebabkan beliau alaihissalam dikenal sebagai kalim Allah. Karunia rahasia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam menyebabkan beliau dikenali sebagai Khalilullah. Karunia rahasia yang diberikan kepada baginda Rasulullah SAW menyebabkan baginda SAW dikenal sebagai Habibullah. Para wali Allah Subhanahu wa taala juga menerima karunia-karunia rahasia Allah Subhanahu wa taala dan masing-masing memiliki kepribadiannya sendiri. Nur ilahi yang menyinari hati seseorang akan mengubah suasana hati dan sekaligus perwatakan dan perawakan daripada orang. Perubahan pada perwatakan dapat dilihat pada tingkah laku dan perbuatan. Cahaya nur zikir akan melahirkan seorang menjadi gemar berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala ketika duduk, ketika berbaring, ketika berdiri, ketika sendirian, maupun juga ketika berada dalam kumpulan orang-orang ramai. Lidahnya senantiasa basah dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Sinaran nur qalbu akan membuat seseorang berlapang dada, tidak cemas menghadapi ujian dan gemar bahkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cahaya nur akal akan melahirkan sikap gemar bertafakur, sehingga terbukalah kepadanya rahasia-rahasia ketuhanan yang menjadi penggerak dalam perjalanan alam maya ini. Muncullah dari lidahnya kalam hikmah yang mempesona siapa saja yang mendengar. Cahaya nur iman melahirkan keyakinan yang tidak berbelah bagi pada perkara-perkara yang gaib yang dialaminya, sekalipun pikiran tidak dapat menerimanya. Kepercayaan dan keyakinannya tidak bergeming hanya karena mendapat bantahan dan sindiran. Cahaya nur ma'rifah menerangi mata hati untuk mengenali Allah SWT. Melihatnya pada semua kejadian. Pandangan mata hatinya tidak kabur dikarenakan kekeruhan-kekeruhan yang terjadi di atas dunia ini. Pandangan mata hatinya tidak terbalik lantaran mendapatkan kemuliaan maupun kekeramatan. Nur ilahi bukan saja mengubah perwatakan, tetapi juga mengubah perawakan. Bukan rupa bentuk muka yang berubah, tapi cahaya pada wajahnya yang berubah. Menyebabkan siapa saja yang melihatnya akan merasa senang. Misalnya, cahaya nur ilahi yang gilang gemilang menyinari wajah Yusuf alaihissalam telah mempesona wanita-wanita Mesir. Sehingga mereka tidak sadar, mereka mengiris jari-jarinya sendiri. Dan tidak merasakan sakitnya akibat terpukau memandang keindahan wajah Yusuf alaihissalam. Begitu kuatnya pengaruh cahaya nur ilahi yang tersembunyi secara gaib di dalam hati rohani hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilihnya untuk memperoleh. Anugerah Allah Subhanahu wa taala yaitu nur-nur atau cahaya-cahaya kepada hati hamba-hambanya yang beriman menjadi daya dan upaya bagi hati agar berpegang kuat kepada tauhid. Mencintai segala sesuatu yang bersesuaian dengan Islam dan membenci segala sesuatu yang berbentuk kekufuran, kemaksiatan, kemungkaran. Daya dan upaya nur yang ada di dalam hati ternyata melalui perbuatan dan juga wajah orang yang bersangkutan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fat ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlazza fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihim al-kuffar. Al-ayat. Yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Dan sebaliknya bersikap kasih sayang serta belas kasihan kepada sesama mereka sendiri yaitu umat Islam. Engkau melihat mereka tetap beribadah, rukuk dan sujud dengan mengharapkan limpah karunia pahala, ganjaran dan ridha dari Tuhan mereka. Serta mengharapkan keridhaannya. Tanda yang menunjukkan mereka sebagai orang-orang yang saleh
terdapat pada muka mereka dari pengaruh sujud dan ibadah mereka yang ikhlas. Demikianlah sifat-sifat mereka yang terungkap di dalam kitab Taurat dan juga sikap-sikap mereka yang terungkap di dalam Injil. Yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat. Lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pohonnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang pemirsa yang budiman. Tanda-tanda pada sifat pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW adalah mereka tidak bertolak ansur. Tidak bertoleransi dalam hal yang merusak akidah. Iman tidak boleh ditukar ganti dengan harta, dengan pangkat, dengan kedudukan atau kemuliaan sekalipun. Iman adalah cahaya, sedangkan kekufuran adalah kegelapan. Cahaya dan gelap tidak dapat bersepakat. Mereka yang sangat keras menentang kekufuran, sangat berlemah lembut apabila bersama-sama dengan orang yang sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan hati di antara sesama orang yang beriman itu dipenuhi dengan kasih sayang dan kerinduan. Orang beriman menginginkan kebaikan kepada saudaranya yang beriman. Mereka tidak merusak atau menjatuhkan sesama mereka. Kebaikan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala digunakan untuk meringankan beban saudara-saudaranya yang beriman itu. Mereka saling tolong-menolong di antara mereka. Mereka mengutamakan orang yang beriman daripada orang yang tidak nyata imannya atau yang nyata kekufuran dan kemunafikan. Keselamatan iman akan selalu dipertahankan dan dijaga agar tidak berganti dengan kekufuran ataupun kemunafikan. Akal pikiran mengenali kekufuran melalui tanda-tandanya yang diceritakan oleh ayat-ayat Al-Quran. Hati juga mengenal kekufuran melalui nur ilahi yang membuka kekufuran dan kemunafikan itu kepada nur karunia Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin, yang menjadi kekuatan hati, selanjutnya mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan panca indera orang-orang yang beriman. Setiap anggota badannya digunakan untuk berbakti kepada Allah SWT, enggan berbuat maksiat. Orang beriman akan tekun beribadah dan juga rajin di dalam mencari karunia dan keridhaannya. Nur yang ada di dalam rahasia hati juga memancarkan sinarnya sehingga kelihatan pada wajah orang yang bersangkutan. Jika perasaan yang tersembunyi di dalam hati seperti marah atau ria dapat terlihat pada wajah, apatah lagi sinar cahaya karunia Allah SWT lebih kuat dan berbekas pada wajah seseorang. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu di dalam atharnya mengungkapkan yang artinya, barang siapa yang jernih di dalam batiniyah akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang nyata pada wajah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, tuan-tuan perempuan, ikhwan akhwat, sahabat sahibah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesucian hati seseorang akan memancarkan cahaya yang dapat ditangkap oleh cermin hati orang lain yang bersih. Apabila cahaya iman bertemu dengan cermin hati orang yang beriman, akan lahirlah rasa persaudaraan muslim yang sejati. Persaudaraan yang begini tidak ada kepentingan diri dan tidak ada persaingan untuk menduduki tempat yang lebih tinggi. Mereka saling bantu-membantu di dalam melakukan pengabdian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala surah Al-Anfal ayat yang ke-63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Yang artinya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mempersatukan hati-hati mereka, yaitu orang-orang yang beriman. Walaupun kalian membelanjakan semua kekayaan yang ada di muka bumi ini, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Gagah lagi Maha Bijaksana. Demikian juga di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Al-ayat. Yang artinya, dan berpeganglah kalian semuanya kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kalian bercerai-berai.
Dan ingatlah akan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian ketika kalian dahulu di masa jahiliyahnya bermusuh-musuh. Maka Allah mempersatukan hati kalian. Lalu menjadilah kalian karena nikmat Allah menjadi orang-orang yang bersaudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi pada hadis nomor 1852 bersabda yang artinya sesungguhnya seseorang dari kalian yaitu muslim menjadi cermin bagi saudaranya sesama muslim. Jika dia melihat ada aib padanya, maka hendaknya dia menghilangkan dari. Ma'asyiral muslimin. Bapak, Ibu, tonton, sahabat, ikhwan, akhwat, para pemirsa yang budiman, saudara-saudari yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain, baginda Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana riwayat Imam Abu Daud nomor 4272 yang artinya seorang mukmin itu cermin bagi mukmin lainnya dan seorang mukmin itu saudara bagi mukmin lainnya. Ia membantunya saat kehilangan dengan ikut menanggung kesulitannya serta menjaganya dan membelanya dari belakang. Tonton, Bapak Ibu hadirin sekalian, sidang pemirsa yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala menentukan bahwa yang tersembunyi di dalam hati mengeluarkan tanda pada lahirnya. Dalam banyak hal, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tanda-tanda tersebut melalui melalui wahyunya di dalam Al-Qur'an Karim. Tuhan yang Maha Pemurah berbuat demikian agar orang yang beriman tidak tertipu oleh kemanisan bahasa kemunafikan dan juga kekufuran. Mereka mempertahankan iman dari kemunafikan dan kekufuran dan menganggapnya sebagai sebuah jihad yang besar. Jihad yang tinggi. Manusia tidak berdaya berbuat sedemikian tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak mampu. Oleh karena itu kalimat dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai kanzun min kunuzil jannah. Yaitu mutiara dari mutiara-mutiara surga adalah kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali semuanya adalah anugerah dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dengan menunjukkan tanda-tanda sesuatu, maka segeralah ambil manfaat darinya. Sebagaimana di dalam firman-Nya Allah SWT dalam surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Yang artinya dan bersegeralah kalian kepada maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala dan juga surganya yang seluas langit dan bumi yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, tonton-tonton, sahabat sahibah, ikhwan akhwat, saudara-saudari, sidang pemirsa yang budiman yang dikasihi dirahmati. Insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terungkap di dalam hati akan dapat terlihat di dalam wajah, di dalam juga kehidupan sehari-hari. Bagi mereka orang yang ikhlas akan juga terlihat di dalam senyumannya, terlihat di dalam tatapan wajahnya, terlihat di dalam tutur katanya, terlihat di dalam gerak-gerik bahasa tubuhnya. Sedangkan mereka yang penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kekufuran, lama-lama mau tidak mau akan kelihatan juga. Sebagaimana pepatah orang-orang Indonesia dikatakan, sebaik-baik dan serapi-rapi menyimpan terasi, maka suatu saat akan terbuka. Ini merupakan satu ungkapan di dalam kehidupan bermasyarakat bahwa keburukan-keburukan, kejahatan, kemunafikan, kemungkaran akan nampak suatu saat. Sehingga dengan demikian terbongkar. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menutup aib-aib orang yang demikian. Tapi sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib-aib orang yang menutup aib saudara. Man satara mu'minan faqad satarallahu lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang mukmin, maka dia
akan ditutup aibnya nanti pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, apa yang terpancar di dalam hati, dengan keimanan, ketakwaan, dengan kesungguhan kita di dalam taqarrub ila Allah, dalam mencari, yaitu ibtigha mardatillah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, juga akan nampak. Dengan membersihkan hati, kemudian juga dengan kita melatih, bertadribah, kita melakukan latihan-latihan, dan juga melakukan berbagai macam perjalanan-perjalanan dalam rangka mendekatkan diri, insya Allah Allah juga akan memperbaiki kita. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah SWT, dan hendaknya bercakap-cakap, berkata-kata, berbicara dengan pembicaraan yang menepati kebenaran daripada Allah SWT maupun Rasulullah SAW. Qaulan sadid. Maka Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh mereka akan mendapatkan kemenangan yang agung, kemenangan yang besar, fawzan 'azima. Mudah-mudahan Allah menganugerahi kita dengan hati yang bersih, dengan hati yang semakin cemerlang, sehingga semakin mampu menangkap cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mendapatkan rahasia-rahasia kenikmatan iman, rahasia-rahasia tauhid, rahasia-rahasia syariah, rahasia-rahasia kehidupan untuk menjadi bekal kita menuju Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya kalian melihat bekal apa yang akan kalian sediakan untuk menghadapi hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah akan menceritakan, mengabarkan apa-apa yang telah kalian perbuat nanti pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di dalam hikmah yang seterusnya. Sama-sama kita berkongsi, sama-sama kita berusaha untuk saling nasihat-menasihati. Sama-sama kita juga di dalam rangka meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah, menjadi orang yang memberikan persatuan, kesatuan umat ini sebagai tonggak yang juga besar, sebagai tonggak yang kukuh. Karena Rasulullah SAW di dalam banyak riwayat, sebelum baginda mengimami, menghadap ke kiblat, baginda memastikan dahulu agar saf-saf jemaah, saf-saf makmum berada dalam keadaan lurus dan rapat. Bahkan di dalam satu riwayat diceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW menyatukan dan meluruskan saf itu, bagaikan menyatukan seperti mengikat anak-anak panah supaya lurus dan rata. Inilah gambaran bahwa umat Islam adalah umat yang sama. Dicari persamaan-persamaan karena keikhlasan kepada Allah. Ketika ada seseorang yang masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, kita nasihati. Kalau kita merasa kita mendapatkan hidayah oleh Allah SWT yang berada di dalam kebenaran. Kalau sekiranya kita mendapati diri kita juga mungkin melakukan kesalahan-kesalahan dan orang menasihati, kita pun siap untuk menerima. Kenapa? Karena sebetulnya nasihat-nasihat untuk mendapatkan kebenaran itu, mendapatkan hidayah Allah SWT dengan ajaran agama yang benar itu, merupakan petunjuk dan anugerah yang sangat agung, yang tidak bisa ditukar dengan dunia dan seisi. Sebagaimana nasihat Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib dalam satu riwayat, ya Ali, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairan laka minad dunya wa ma fiha. Wahai Ali, sesungguhnya kalau Allah Subhanahu wa taala menunjuki hidayah, petunjuk agama ini melalui engkau kepada seseorang, itu lebih baik daripada dunia dan seisi. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qali hadza astaghfirullahu li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.